Utuslah kami sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Waalaikumsalam. Bisakah saya minta waktunya sebentar? Oh iya. Gimana? Gini Bu Nini, saya ini ingin ngobrol, tapi bingung mau ngobrol sama siapa. Saya mau berbagi cerita agar bisa menyelesaikan masalah saya ini. Sebelumnya mohon maaf ya Bu Yanti, kalau boleh saya tahu masalah apa yang sedang dialami Bu Yanti sekarang? Begini Bu Nini, pekan lalu saya disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, setelah usai, saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus saat dipanggil kepala sekolah, beliau menyampaikan apa Bu Yanti? Nah, itu Bu Nini. Dari hasil supervisi itu, kelihatannya Bapak Kepala Sekolah tidak berkenan saat saya mengajar tidak memakai buku teks. Meskipun saya berargumen bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum kepada beliau. Gitu ya? Terus selama ini Bu Yanti ketika mengajar menggunakan media apa? Saya tuh lebih nyaman kalau pembelajaran itu menggunakan media yang menarik. Ya, contohnya apa itu Bu? Biasanya saya tuh menggunakan media PowerPoint, dan kebetulan sekali saya terampil untuk membuat dan menggunakan media PPT itu. Nah, saya merangkum materi, kemudian saya visualkan dalam bentuk PPT seperti animasi begitu Bu. Menurut saya, anak-anak itu senang sekali dan antusias saat menggunakan PPT tersebut. Oke. Sekarang saya paham. Nah, setelah memakai PPT itu, Bu Yanti menggunakan apa lagi? Biasanya saya itu membuat video pembelajaran Bu. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, saya itu mendesain dahulu video tersebut. Kemudian saya buat beberapa video agar materi itu dapat diserap oleh anak-anak dengan mudah. Menurut Bu Yanti nih ya, apakah efektif saat menggunakan video tersebut? Iya Bu Nini, efektif sekali. Buktinya apa? Buktinya, saat saya menggunakan video tersebut, anak-anak sangat antusias dan mudah mengerti karena visualisasinya itu jelas, konkret, dan menarik bagi mereka. Ya, bagus. Saya juga setuju. Nah, sekarang selain PPT dan video pembelajaran, ada lagi nggak media pembelajaran lain yang dibuat oleh Bu Yanti? Ada Bu, biasanya saya menggunakan lingkungan sekolah sebagai media, seperti taman sekolah dan hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Semua itu saya manfaatkan sebagai media pembelajaran. Nah, itu sudah bagus sekali Bu Yanti. Jadi, anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan lingkungannya, sehingga mereka tidak bosan di kelas. Itu sangat luar biasa menurut saya Bu. Iya Bu Nini, ketika berinteraksi dengan lingkungan, hal itu bisa menjadi pengalaman nyata bagi murid-murid saya. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris materi deskripsi teks, murid saya sangat senang dan cepat memahami materi tersebut. Iya, bagus. Tapi kan menurut Bapak Kepala Sekolah, Bu Yanti dianggap belum baik karena tidak menggunakan buku teks. Gitu kan Bu? Iya, begitu Bu Nini. Itu yang membuat saya sedih. Nah, saya mau tanya, sebelum Bu Yanti menggunakan PPT, membuat video animasi, atau media yang lainnya, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bu Yanti sebelumnya? Sebelum saya menggunakan media pembelajaran, biasanya saya itu membaca buku terlebih dahulu. Kemudian saya searching di internet tentang materi yang akan saya sampaikan nanti. Bagus sekali Bu Yanti. Nah,
Setelah Bu Yanti membaca buku dan mencari sumber lain, apalagi yang Bu Yanti lakukan? Biasanya saya merangkum materi tersebut, kemudian saya ketik, namun tidak saya print, hanya saya simpan saja di dalam laptop. Kira-kira berapa banyak Bu Yanti merangkum materi tersebut? Banyak bunyi, setiap materi saya ada rangkumannya. Nah, berarti Bu Yanti sebenarnya sudah menggunakan buku. Iya Bu, tapi menurut Bapak Kepala Sekolah, saya tetap tidak menggunakan buku. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya bukti fisik dari buku itu terlihat di meja Bu Yanti? Iya ya, saya baru berpikir, saya kan punya banyak rangkuman materi. Mungkin bisa saya kumpulkan menjadi bahan ajar atau modul. Gitu ya Bu Nini? Betul Bu Yanti, itu luar biasa. Nah, sekarang kira-kira bagaimana caranya rangkuman-rangkuman materi tersebut bisa menjadi sebuah modul? Saya akan mengumpulkan rangkuman saya yang tersebar di laptop. Kadang ada di drive C, kadang ada di drive D, bahkan kadang ada file dokumen yang sampai menumpuk. Ya, berarti harus dikumpulkan. Setelah nanti terkumpul, terus diapakan lagi Bu? Rencana saya akan saya kumpulkan berdasarkan bab atau tiap materi. Kemudian akan saya tambahi beberapa kata kunci untuk memudahkan pembelajaran. Seperti apa istilahnya kalau di perpustakaan? Oh, indeks. Nah, betul tuh Bu Yanti. Dengan membuat indeks di laptop, maka file-file Bu Yanti nanti akan lebih teratur. Nah, sekarang kira-kira siapa teman kita yang bisa membantu agar modul Bu Yanti nanti lebih menarik? Oh iya, saya akan minta bantuan Pak Aji. Beliau kan jago desain grafis. Terus saya akan minta tolong Bu Edi untuk menjadi editornya, supaya kata-katanya lebih teratur dan rapi. Gimana menurut Ibu? Luar biasa itu Bu Yanti. Nah, jika buku itu nanti sudah jadi, apa rencana Bu Yanti selanjutnya? Rencana saya ke depan, setelah modul itu jadi, akan saya tunjukkan kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa saya sudah memperbaiki kekurangan saya dengan membuat modul. Saya juga punya rencana jika ada lomba tentang kategori pembuatan bahan ajar, saya akan ikut Bu, hitung-hitung untuk mencari pengalaman baru Bu Nini. Wah, hebat Bu Yanti. Saya doakan semoga rencana tersebut dapat terwujud dan kegelisahan Bu Yanti akan hilang. Bukan begitu Bu Yanti? Amin Bu, amin. Terima kasih Bu Nini doanya. Nah, sekarang saya merasa sudah lega setelah berbagi dengan Bu Nini. Saya berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan rencana saya tadi. Bu Nini, terima kasih ya sudah memberikan solusi terhadap masalah saya. Alhamdulillah. Iya Bu, sama-sama. Wah, hebat itu Bu Yanti. Saya doakan semoga rencana tersebut dapat terwujud dan kegelisahan Bu Yanti akan hilang. Gitu ya Bu Yanti. Saya juga berpesan saat menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah agar menggunakan bahasa yang sopan, agar tidak ada lagi ketersinggungan kepala sekolah atas argumen yang Bu Yanti nyatakan. Dengan cara itu, Bu Yanti dapat menyampaikan argumen dengan bukti yang nyata, yaitu berupa modul karya sendiri, dan itu pasti lebih membanggakan. Amin Bu, amin. Terima kasih Bu Nini doanya. Nah, sekarang saya merasa sudah lega setelah berbagi dengan Ibu. Saya berjanji akan bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan rencana saya tadi. Bu Nini, terima kasih ya sudah memberikan solusi untuk semua permasalahan saya. Alhamdulillah, sama-sama Bu Yanti. Saya juga ikut senang sekarang bisa melihat Bu Yanti bisa tersenyum dengan bahagia dan hilang rasa gelisahnya. Saya hanya bisa mendoakan agar apa yang Bu Yanti rencanakan dapat terwujud. Semangat ya. Kalau begitu saya kembali ke kantor dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kita barengan yuk ke kantor yuk. Iya. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.